Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dari kelas Manajemen Pemasaran 5B Reguler. Di sini saya akan membuat video mengenai review jurnal tentang wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi pembangunan desa. Tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono, SE MPA. Yang pertama ada pendahuluan. Kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Bila mencermati lebih lanjut, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Yang kedua ada potensi dan mobilisasi aset desa. Menemukan potensi, memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, tingkat perkembangannya. Secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sekitar primer, yaitu pertanian dan pertambangan. Dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya, untuk kelompok desa ketiga yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan dan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya, sehingga menyebabkan kemiskinan. Handoko dan para pemuda Ngelageran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur-unsur daya lokal baik fisik maupun non-fisik menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah penuntasan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Selain itu, adanya kemampuan inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran ekonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara keberlanjutan organisasi wisata. Ngelageran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyediaan jasa layanan wisata. Yang ketiga, model integratif kewirausahaan. Dapat dijelaskan tepat fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang 1. Peluang lingkungan. Kedua, wilayah perdesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. 2. Pemuda desa lainnya. Konteks yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi. 4. Keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dan menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Yang kelima, sumber daya kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut kemudian
kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Aspek inovasi, kesediaan mengambil resiko, dan proaktif baik secara bisnis maupun sosial menjadi bagian penting yang menentukan berkelanjutan hasil outcomes dari kewirausahaan yang ada. Yang keempat, menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia, Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari konsep partisipasi yang menjadi krusial dalam proses pembangunan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran melembagakan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberi kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhan. Dan yang kelima, alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan media, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan perhidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa sampai dengan pemuda. Pengembangan kewirausahaan desa yang salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses menciptakan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat. Ya, terima kasih yang telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.